Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, perkenalkan nama saya Tekesina Kasasahwa dengan NIM C 01141186 dari kelompok 7 Histologi dan juga dari kelas B. Pada KBK, izinkan saya menjelaskan mengenai beberapa poin yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini. Pertama itu adalah siklus dari renalis. Pertama itu adalah arteri renalis. Arteri renalis itu adalah sumber dari cabang dari semuanya. Kemudian yang kedua itu adalah dia akan mencabangkan menjadi arteri segmentalis. Nah, arteri segmentalis itu dia hanya bagian segmen-segmen dari ginjal. Kemudian dia akan menjadi arteri interlobularis. Nah, arteri lobularis ini dia itu hanya bagian lobus ginjal saja. Kemudian dia akan menjadi arteri aorta. Bagian arteri aorta ini dia itu sebelum masuk ke korteks. Jadi dia kayak sebelum start dari masuk ke korteks. Kemudian dia melengkung. Kemudian kita akan masuk ke bagian arteri interlobularis. Nah, arteri ini dia itu terdapat corpus callosum yang berfungsi untuk filtrasi sawar darah. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai sawar darah. Nah, sawar darah ini lumayan panjang prosesnya. Pertama itu kita harus mengetahui 3 poin. Pertama ada sel endotel, dia berfungsi untuk menyaring atau untuk filtrasi, tetapi tidak memungkinkan itu sel darah untuk lewat. Kemudian ada MBG. Nah, MBG ini dia berfungsi untuk menyaring nutrisi dan juga molekul. Kemudian ketiga itu ada sel parasit. Nah, sel parasit ini dia berfungsi untuk meregulasi atau menghandle proses filtrasi ini. Kemudian kita akan masuk ke bagian prosesnya. Pertama itu kapsula Bowman. Habis dari kapsula Bowman kita akan menuju ke tubulus contortus proximal. Nah, dia itu epitel cuboid simplex, tetapi dia memiliki banyak mikrofili. Kemudian bagian terus kemudian ke tubulus lurus proximal, dia itu cuboidnya tuh dia simplex juga tetapi sedikit mikrofili. Kemudian kita akan masuk ke bagian Anse-Henle. Nah, bagian Anse-Henle itu ada bagian ascendens sama descendens, tapi sama-sama tipis, tetapi tetap memiliki epitel yang sama, yaitu epitel squamosa. Kemudian kita akan menuju ke tubulus lurus distal, dia itu sama juga epitel cuboid simplex tetapi tidak memiliki mikrofili. Kemudian kita pergi ke makula densa. Habis makula densa kita akan pergi ke bagian colectivus, ductus collectivus. Nah, dia itu habis dari ductus collectivus dia akan pergi ke ductus conjugatus. Nah, di bagian ini dia itu epitel squamosa sulpes. Kemudian pergi ke calyx minor, calyx mayor. Habis calyx mayor kita akan pergi ke pelvis renalis. Habis dari pelvis renalis akan menuju ke uretra. Habis ke uretra itu, di uretra kan ada dua, ada bagian proksimal sama bagian distal. Nah, bagian proksimal itu 2/3 transisional, epitel transisional, terus bagian distal itu 1/3 distal itu epitel transisional. Kemudian kita akan menuju ke vesica urinaria. Habis dari vesica urinaria kita akan menuju ke bagian uretra pars prostatica. Nah, dia itu hanya bagian epitel transisional, tapi kalau di bagian uretra pars membranosa itu dia sudah berubah menjadi epitel squamosa berlapis. Kemudian bagian uretra pars spongiosa itu ada bagian dua, ada bagian distal sama bagian proksimal. Nah, kalau proksimal itu di bagian epitel lapis cuboid. Terus kalau bagian distal itu epitel squamosa. Kemudian kita akan menuju ke bagian proses spermatogenesis dan juga spermiosis. Kemudian pertama itu kita harus tahu itu terjadi di bagian tubulus seminiferus, tetapi terdapat 3 fase penting. Pertama itu adalah fase proliferasi atau kayak pembelahan. Pertama itu spermatogenesis, dia akan membelah diri menjadi 2 tipe, yaitu tipe A sama tipe B. Tetapi ini yang spermatogenesis itu yang tipe B, dia akan menunjukkan dia sebagai akan menjadi spermatosit tipe spermatosit primer. Nah, kemudian kita akan bagian fase kedua, yaitu fase meiosis. Nah, bagian fase meiosis ini dia itu kan tadi itu ada namanya spermatosit primer. Nah, dia itu akan membelah. Pertama di meiosis pertama, dia akan menjadi spermatosit sekunder. Habis dari sekunder dia akan
dia akan membelah lagi menjadi di bagian meiosis kedua menjadi spermatid. Kemudian kita akan bagian pematangannya, bagian spermiosisnya. Iya. Itu ada beberapa tahap. Ada bagian pertama untuk penetrasi telur, kemudian untuk mortalitas, kemudian untuk kondensasi nukleus, untuk yang genetiknya, kemudian kita akan membuang sitoplasma yang berlebih. Kemudian kita akan masuk bagian bagaimana proses sperma itu proses sperma. Pertama itu ada bagian tubulus seminiferus. Nah, tubulus seminiferus itu kalau tidak salah dia epitel bergerimal. Nah, epitel bergerimal ini dia memiliki sel dengan sel Sertoli. Nah, sel Sertoli ini dia berfungsi untuk memberikan nutrisi untuk sperma. Kemudian dia akan pergi ke tubulus recti, maaf kalau salah, tubulus recti dia tempat penghubung antara tubulus seminiferus dan juga retetestis. Nah, retetestis ini dia tempat penampungan dari sperma. Penampungan dari sperma terlebih dahulu. Sebelum ejakulasi. Kemudian ada ductus efferens. Ductus efferens itu dia epitel kuboid tapi tidak memiliki silia. Terus ada juga epitel toraknya tapi dia bersilia. Nah, dia itu bersilia untuk agar spermanya dapat bergerak. Terus ada mikrofilinya juga agar untuk reabsorpsi cairan testis. Kemudian ada ductus epididymis. Nah, ductus epididymis dapat dikatakan sebagai tempat ductus epididymis itu dia epitel kuboid yang semu. Dia itu tempat penampungan sperma. Tetapi sudah mau yang ejakulasi. Habis dari epididymis dia akan menjadi ductus vas deferens. Nah, ductus vas deferens ini dia itu dia tempat ejakulasi untuk pergi sperma ini dapat berejakulasi. Habis itu dia akan pergi ke bagian ductus ejaculatorius dan juga ada tubulus seminiferus. Maaf kalau salah, dia itu tempat keluarnya sperma. Nah, di bagian vas deferens ini dia itu punya otot supaya itu spermanya dapat keluar ke ductus ejaculatorius. Nah, di bagian ductus ejaculatorius ini dia akan tempat pengeluaran sperma, jadi seperti dapat dikatakan sebagai tempat akhir untuk proses-proses dari sperma ini. Kemudian kita akan pergi ke proses uretra. Nah, di bagian uretra ini terdapat 3. Ada bagian uretra pars prostatica. Nah, bagian prostatica ini terdapat glandula prostatica. Dia itu berfungsi untuk memberikan nutrisi untuk sperma. Kemudian ada terus dia itu epitel transitional. Terus yang kedua itu ada uretra pars membranacea. Dia itu kalau salah epitel torak. Kemudian habis dari torak dia itu berfungsi, di situ tuh terdapat glandula bulboretralis. Nah, dia itu berfungsi untuk maaf juga kalau salah kan, dia untuk memberikan nutrisi, maaf kalau salah. Terus yang ketiga itu ada uretra pars spongiosa. Nah, spongios ini tempat akhir dari bermuarahnya. Jadi tempat bisa dapat bagian ujungnya. Terus dapat juga ostium meatus uretra, tempat keluarnya nanti spermanya. Baik, itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf sekali Kak kalau ada kesalahan kata atau mungkin ada penjelasan saya yang kurang dimengerti atau penjelasan saya yang kurang atau penjelasan saya yang melenceng. Mohon maaf Kak. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak.